Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian, jumpa lagi di channel Rahmat Romani. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu statement dari Surya Paloh dari Nasdem yang kemarin sempat mengunjungi Prabowo di Hambalang, yaitu terkait program Jokowi ya. Anies pastikan program Jokowi lanjut, Surya Paloh apa alasannya dihentikan ya. Dan kita juga menanyakan ya, program yang mana, karena program Jokowi banyak, apakah juga termasuk kegiatan ataupun kebijakan saat ini yang terhadap kebebasan untuk berbicara itu juga termasuk. Ini sesuai dilansir oleh inilah.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Bakal calon presiden baca pres Anies Baswedan telah menepis keraguan masyarakat yang mengira ia tidak akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo Jokowi, salah satunya proyek ibu kota IKN Nusantara. Kepastian itu disampaikan mantan Gubernur DKI Jakarta saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono belum lama ini. Menanggapi itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyambut baik pernyataan Anies. Meskipun tidak ada pernyataan itu, ia tetap yakin Anies akan terus melanjutkan program baik dari Presiden Jokowi. Tentu kalau bisa diteruskan akan sangat baik sekali. Kenapa alasan untuk tidak meneruskan? Kita tidak mau pembangunan harus terhenti, ujar Paloh usai pertemuannya dengan Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Bogor, Minggu. Di sisi lain, dirinya pun akan mendukung Anies jika dalam program kerja yang dijalankan oleh Kabinet Indonesia Maju perlu interupsi, maka akan segera dilakukan perbaikan. Jelas itu mutlak ya, tidak ada kesempurnaan dalam seluruh apapun yang telah kita lalui bersama. Ada upaya-upaya perbaikan, tapi meneruskan saya pikir itu suatu hal yang amat sangat rasional, imbuhnya. Paloh menambahkan dia tidak ingin pembangunan terhenti hanya karena pergantian kepemimpinan. Alasannya jika terjadi seperti itu maka ada kepentingan elit di dalamnya, dan nggak ada yang mau seperti itu kecuali mereka yang barangkali berpikir dengan kepentingan-kepentingan yang tidak melihat suatu strategi yang jangka panjang dan kepentingan lebih besar untuk membangun rasional intens kita, tegasnya. Sebelumnya Anies memastikan bahwa nasib proyek IKN akan tetap lanjut jika dirinya diamanahkan oleh rakyat untuk memimpin Indonesia. Pasalnya IKN sudah berlaku sebagai undang-undang, maka sudah menjadi kewajiban bagi setiap presiden untuk patuh terhadap konstitusi. Sederhana saja, IKN ini bukan di level gagasan saja, IKN ini sudah menjadi undang-undang. Dan kita semua ketika dilantik untuk tugas apapun itu sumpahnya adalah melaksanakan undang-undang, kata Anies dalam pertemuan santainya dengan awak media di Auditorium Yudhoyono, kantor DPP Partai Demokrat, Kamis. Anies juga menepis kemungkinan dirinya menerbitkan perpu untuk menggeserkan undang-undang IKN. Bila nanti ia menjabat sebagai presiden, sekali lagi ia menekankan bahwa dirinya akan patuh dan selalu menjalankan apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Ini berbeda kalau kita membahas ini 2 tahun yang lalu. Pada saat itu masih gagasan, sehingga kita bicara tentang pro dan kontra. Kalau ini undang-undang, maka siapapun harus melaksanakan undang-undang, ujarnya. Ya sobat sekalian, itu ya terkait dengan kepastian ya, melanjutkan program Jokowi ya. Tentu saja kalau hal ini ya berkaitan dengan kepentingan rakyat ya, rakyat bisa sejahtera ya, terpenuhi, kepentingannya terakomodasi, itu memang yang diinginkan oleh rakyat, termasuk dengan isu IKN ya, ibu kota Nusantara, yang juga menjadi pertanyaan apakah akan dilanjutkan oleh Anies atau tidak. Dan memang firm ya, atau sudah disampaikan, ditanyakan dan dijawab oleh Anies sendiri bahwasanya IKN itu kemungkinan akan dilanjutkan karena sudah menjadi undang-undang. Dan memang kalau kita melihat fakta realitas IKN ya, bukan hal yang salah IKN itu ya, tetapi yang menjadi permasalahan adalah momentum ya, momentum yang pas atau tidak. Mengingat kalau kita melihat fakta bahwasanya awalnya ya, IKN itu proyek strategis yang dibiayai oleh investor ya, dan tidak
ada ya akan cawe-cawe menggunakan dana APBN. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Yang terjadi justru ya investor masih melihat long lasting atau keberlanjutan IKN, apakah akan dilanjutkan oleh pemerintah selanjutnya. Dan investor juga bukan orang bodoh ya, pasti melihat keuntungan ya, karena setiap investasi itu apa yang dicari kalau tidak keuntungan ya. Dan kalau kita melihat IKN ya, investasi IKN ya jauh dari memang kalau melihat hitung-hitungan akan sangat lama ya untuk mendapatkan keuntungan gitu ya. Maka awal-awal yang kemarin sempat heboh adalah investor ya, SoftBank dengan kalau nggak salah ya sekitar 1.400 triliun yang hendak diinvestasikan tetapi batal ya, kabur ya. Dan pasti para investor ya juga mempunyai ahli untuk menilai apakah ini layak atau layak dan cepat untuk mendapatkan keuntungan gitu ya. Dan walhasil kita ketahui sesuai ya kebiasaan dari pemerintah yang awalnya terkait dengan ketidakkonsistennya, awalnya memakai dana non APBN, akhirnya sekarang memakai dana APBN ya. Artinya siapa yang rugi? Tentu saja rakyat ya, karena mayoritas APBN sekarang ya dari pajak dari rakyat ya. Dan pasti ya kalaupun nanti ada kekurangan yang biasa dilakukan juga oleh Menkyu ya, menaikkan pajak dan juga ekstensifikasi pajak, semuanya kena pajak ya. Lagi-lagi yang nanggung adalah rakyat. Tetapi yang kita inginkan ya, tentu saja untuk pembangun IKN bukan hal yang salah gitu ya, karena sama seperti dalam rumah tangga yang ingin pindah rumah ya, itu bukan hal yang salah, tetapi momentumnya ini yang perlu dipertanyakan ya, mengingat pembangun infrastruktur itu pakai utang ya. Tentunya aja kita tidak ingin ya ketika investasi itu datang ya sama seperti investasi yang ada di Sri Lanka gitu ya, mengundang investasi asing ya dari Cina ya, dan kita ketahui utang sekarang itu menjadi penjajahan gaya baru, dan rata-rata utang itu tidak bisa dibayar ya. Akhirnya kita lihat Sri Lanka itu dengan hanya mengandalkan ya sumber daya alamnya yaitu pariwisata ya tidak bisa mengembalikan utang, dan akhirnya kita ketahui utangnya tidak bisa dibayar dan akhirnya bangkrut ya beberapa waktu yang lalu. Ya, kita belum tahu kondisi saat ini gimana negara itu bangkrut. Dan memang kita masih mempunyai cadangan raw material yaitu sumber daya alam yang mumpuni, tetapi tentu saja kita sudah habis ya sumber daya alam itu dikasih kepada investor asing ya, asing dan asing. Sumber minyak bumi mayoritas juga asing ya, pun juga gas ya, nikel dan lain sebagainya. Maka wajar jika kita itu meskipun negara super kaya dengan kekayaan sumber daya alam, tetapi rakyatnya itu mayoritas masih di bawah garis kemiskinan gitu ya, suka atau tidak suka. Karena penerapan sistem kapitalisme ya yang memberikan peluang ya dan juga karpet merah kepada asing dan aset ya. Kita bisa lihat bagaimana pegunungan Grasberg di Irian Jaya itu sejak Orde Baru hingga sekarang meskipun ya penghasilan emas dan tembaganya luar biasa, tapi hingga saat ini kehidupan rakyat Papua ya jauh dari kata sejahtera gitu ya. Pun juga untuk kalau kita ya benar-benar berpikir secara sehat ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara super kaya gitu ya, dengan sumber daya alam yang kaya dan melimpah gitu ya.
kata Gus Plus kan kayu dilempar itu bisa jadi tanaman, saking kayanya negeri kita itu. Jadi ini memang permasalahan dari sistem yang memang tidak bisa memberikan ekosistem yang baik bagi kehidupan rakyat untuk menjadi lebih sejahtera gitu ya. Menurut hitung-hitungan dari ahli ya, jadi potensi kita itu 6 komoditas saja ya, itu hasilnya luar biasa, yaitu minyak bumi ya, batu bara, gas alam, nikel, hasil laut, hasil hutan, itu nilai potensinya 4.250 triliun ya, jauh di atas APBN kita yang saat ini 3.000 triliun ya. Jika kita bisa mengolah ya sumber daya alam sendiri, maka kita bisa gitu ya hidup tanpa menarik pajak kepada rakyat ya. Nah, tentu saja sistem ini bukan sistem saat ini kapitalis ya, tetapi sistem Islam gitu ya, karena secara rekam jejak pengelolaan ya sumber daya alam itu harus dikelola oleh pemerintah gitu ya, sesuai pasal 33 Undang-Undang 45 gitu ya, pasal yang sudah cetowelo ya, yang sudah dipelajari banyak orang sejak SD ya, itu hingga saat ini hanya sebagai tulisan semata ya, tidak pernah dilakukan, diimplementasikan untuk mengelola sumber daya alam yang harusnya bisa kita kelola ya, harusnya dikelola oleh pemerintah, dan hasilnya diberikan kepada rakyat ya, melalui melalui pendidikan gratis ya. Jadi kalau kita benar-benar menjalankan sistem yang saat ini benar-benar sesuai dengan fitrah manusia, yaitu sistem Islam ya, ekonomi itu akan sejahtera dan tumbuh subur ya, menjauhkan dari praktek ribawi. Misalnya dalam pengelolaan sumber daya alam yang dikelola oleh negara dan dibagikan secara material kepada rakyat, itu bisa dirupakan dalam pendidikan gratis ya. Jadi dari SD sampai doktor itu gratis, kesehatan itu gratis ya, tidak hanya untuk kalangan menengah ke bawah, tetapi untuk semua orang, termasuk orang kaya pun itu gratis ya. Pun juga tentu saja dengan penerapan sistem yang lebih baik ya, karena saat ini ya alternatif sistem apa yang ajukan ya, kalau tidak kapitalis, sosialis ya, tidak pernah memikirkan apa yang sudah ada di depan mata, yaitu sistem ekonomi, sistem Islam, di dalamnya ada ekonomi Islam ya, kalau itu bisa diterapkan bisa sejahtera dan berkah itu turun dari langit. Sayangnya kita ketika menyampaikan hal-hal yang sudah ada di depan mata, yaitu Islam, yang kita hanya memakainya dalam ruang privat, yaitu ibadah, itu kerap dicap sebagai hal-hal yang negatif, radikal lah ya, intoleran lah ya, fundamentalis dan lain sebagainya. Akhirnya kita tidak maju-maju gitu ya, akhirnya kita tidak maju-maju. Jadi banyak program yang ada sudah dilakukan oleh Jokowi dan kemungkinan akan dilanjutkan oleh Anies Baswedan, itu bukan hal yang tentu saja harus dilihat lagi gitu ya. Apakah IKN nanti justru akan dipaksakan ya dengan memakai APBN, padahal saat ini kondisinya sedang lesu ekonomi dan mayoritas masyarakat UMKM itu lagi menjerit ya, dengan tidak banyaknya uang beredar di tengah-tengah masyarakat ya. Nah, kalaupun nanti Anies melanjutkan program-program Jokowi ya, dan itu banyak menyesalkan rakyat, justru harus dikritik gitu ya. Jadi kita dalam rangka bukan untuk mendukung Anies ya, atau menjadi kontra terhadap Anies ya, tetapi bagaimana mendudukan ya, melihat kebijakan ini, kalau tidak pas dengan rakyat maka dikritik. Dan terus juga menganjurkan pentingnya untuk memikirkan alternatif sistem ya, supaya kita itu tidak terus-menerus seperti hidup dalam lingkaran setan ya. Kita sudah merdeka 77 tahun, tetapi dengan seiring gantinya pemimpin itu ya, tidak pernah ada gambaran perbaikan kesejahteraan dari setiap lini. Dan itu tentu saja kembali kepada masalah sistem ya.
dari dulu hingga sekarang ya, seperti yang kita ketahui, kita itu sebenarnya kaya akan sumber daya alam ya, tetapi pengelolaan itu tidak termasuk juga pemerintahan ya, tidak berjalan dengan baik ya. Katanya demokrasi, kedaulatan dari rakyat, tetapi ketika ya mengeluarkan kebijakan ya jauh dari memenuhi akomodasi ya, kepentingan, tidak pernah mengakomodasi kepentingan rakyat. Jadi sebenarnya ya demokrasi itu utopis gitu ya. Yang ada adalah bukan melaksanakan kedaulatan rakyat ya, tetapi melaksanakan kedaulatan oligarki, termasuk keinginan partai yang sudah ya, kalau sudah dalam tanda kutip dipegang kerah bajunya oleh oligarki. Ya, kedepannya kita tunggu saja tentang kebijakan Anies, dan kalau itu memang menyengsarakan rakyat, memang harus dikritik. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.